Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli halin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Majelis Kajian Hadis Arba'in Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean, semuanya yang sangat kami hormati dan insyaallah senantiasa dijaga, dibimbing dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini selalu menjadi yang kita utamakan. Bersyukur kita wujudkan secara lisan, secara hati dan secara tindakan. Secara hati tentunya dengan mengakui sepenuhnya bahwa setiap kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu semua adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan, bagaimana kita memperbanyak tahmid, mengucap lafaz alhamdulillah atau hamdan lillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting niku sebenarnya adalah secara tindakan. Bagaimana segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu tadi kita daya gunakan dalam rangka menunaikan ketaatan-ketaatan. Niku syukur secara tindakan, ya. Bagaimana setiap nikmat, anugerah-anugerah, pemberian-pemberian yang Allah berikan itu kita manfaatkan, kita daya gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita alhamdulillah jasad atau fisik yang masih sehat, ya, kita manfaatkan fisik yang sehat itu untuk taat ibadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita harta, misalnya kelapangan harta untuk kebutuhan hidup, alhamdulillah masih lebih. Bagaimana harta tersebut juga menjadi wasilah kita untuk bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan ilmu juga, bagaimana dengan ilmu itu, ya, kita daya gunakan menjadi wasilah kita bisa semakin dekat dan semakin taat kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai kita dan semestinya kita pun mencintainya. Ya, selain tentunya kita berharap
syafaat dan pertolongan dan kedekatan dengan beliau di akhirat kelak. Namanya ngaku cinta itu ya di antara konsekuensi pastinya pasti akan banyak menyebut namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan hadis arba'in pekan sebelumnya kita sudah masuk membahas hadis ke pinten 18 nomor 19 pinten Bu? 19 ya, tentang takwa. Kita sedikit mereview ulang, memurojaah. Kelerasan niki malah laptopnya update sistem nih. Nyala-nyala. Di hadis yang ke-19 kemarin, sambil nunggu laptopnya nyala, kita buka PDF-nya kembali. Ada pesan yang begitu berharga yang Rasulullah sampaikan kepada dua sahabat yang merupakan perawi ya, periwayat dari hadis tersebut. Sahabat yang pertama kemarin sinten? Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Rasulullah memberikan nasihat, pesan, wasiat, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nasihat yang singkat tapi ternyata mencakup semua aspek hidup, mencakup semua sisi kehidupan, baik dalam hal bagaimana seorang hamba kepada Rabb-nya, kemudian bagaimana seorang hamba kepada dirinya sendiri, dan juga bagaimana seorang hamba kepada sesama manusia yang lainnya. Penggalan yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, atau artinya pripun kemarin? Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta. Niku terjemahannya pripun? Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Kapanpun niku ya, entah siang hari, malam hari, sedang bulan Ramadan, sedang di luar bulan Ramadan, ya, dalam kondisi sedang ada yang melihat ataupun tidak ada, ya, dia bertakwa kepada Allah. Kemudian dimanapun, di masjid, di kamar, di pasar, di kantor, di tempat kerja, dan lain sebagainya, ya, dia bertakwa kepada Allah. Dalam kondisi apapun, sedang sehat, sedang sakit, sedang lapang, sedang sempit, sedang bahagia, sedang sedih, ya, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kemarin artinya secara bahasa adalah mencari atau mengambil pelindung, ya, yang menjaga kita dari hal yang kita takuti. Itu secara bahasanya, yang melindungi kita dari hal yang membahayakan. Kemudian secara istilah syariat, takwa itu diartikan mencari pelindung yang menjaga, yang nantinya bisa
menghalangi kita dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang caranya adalah dengan menjalankan, menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan, dan kemudian menjauhi, menghindari, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jadi menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu adalah caranya, cara bertakwa, cara untuk nantinya mendapatkan pelindung yang akan menghalangi kita dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Itu penggalan wasiat Rasulullah yang pertama, yang disampaikan kepada dua sahabat mulia, yang kemudian juga menjadi nasihat untuk kita semuanya selaku umatnya. Penggalan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah atau susulilah, atau gimana ya bahasa, iringilah, iringilah as-sayyi'ata, keburukan-keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan. Nek pas tergelincir khilaf melakukan keburukan, segera diiringi, disusul dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu tadi akan menghapus ya keburukan-keburukan tersebut. Niki luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Allah benar-benar memaklumi bahwa kita hambanya itu manusia, pasti nggak luput dari yang namanya khilaf, salah. Kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam niku melakukan kesalahan. Jadi seakan-akan sudah divonis ya, meskipun tidak boleh kita jadikan sebuah alasan untuk kemudian menyengaja melakukan kesalahan, menyengaja melakukan dosa. Maksudnya adalah dosa-dosa yang ya kita nggak sengaja. Kalau di surat An-Nisa itu innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu Allah berikan untuk orang-orang yang melakukan keburukan karena ia tidak tahu. Tidak ada unsur kesengajaan. Maka dalam kondisi kepleset, tergelincir, khilaf itu tadi, Allah melalui lisan Rasulnya memberikan satu resep kepada kita semua agar segera diiringi dengan kebaikan. Maka kebaikan itu tadi akan menghapus. Jadi catatan keburukannya itu dihapus, hilang, ya, enggak enggak diiqab lagi kelak pas di persidangan akhirat. Selaras dengan hal itu, di surat Ali Imran juga Allah menyebutkan bahwa di antara karakter orang yang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa niku di antara karakternya, nggih Bapak Ibu, ketika ia melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah niku perbuatan keji, ya maksudnya melakukan dosa, melakukan kesalahan.
au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi melakukan dosa niku Allah bahasakan dengan menzalimi diri sendiri. Ya, karena ya Allah nggak rugi apapun kalau lah seluruh penduduk bumi itu melakukan dosa-dosa keburukan, nggak mau taat sama Allah, Allah nggak rugi apa-apa. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa, dia itu sedang menzalimi dirinya sendiri. Nah, kalau orang bertakwa pas sedang melakukan itu, zakarullah, ya, dia segera ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia segera beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosanya. Kalau yang di surat Al-A'raf, walladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru. Walladzina taqau, dan orang bertakwa, idza massahum, kalau mereka di tempeli, ya mas, ta'ifun minasyaiton, sekelompok dari setan, tergoda setan melakukan keburukan. Tadzakkaru, ia segera ingat. Fa'idza hum mubsirun, maka seketika dia melihat kesalahannya. Jadi wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Di sini kita baca untuk syarah dalam kitab Al-Wafi. Yang pertama, al-insanu khalifatun mukarram fil ardh, bahwa manusia itu adalah Allah nobatkan sebagai khalifah mukarramun, yang dimuliakan, fil ardi, di atas muka bumi. Innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal insan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Wa manna alaihi bi ni'amin katsiratin la tu'addu wa la tuhsa, kemudian menganugerahkan nikmat yang begitu banyak yang enggak mungkin bisa dihitung. Wa ja'ala minan nasi rusulan, kemudian Allah menjadikan dan Allah memilih di antara manusia itu, ya, dijadikan sebagai rasul. Anzala alaihimul wahya minas sama, unzila, ya, diturunkan kepada rasul itu tadi wahyu dari langit. Liyubayyinu libaqil bashari turuqal khairi was sa'adah. Rasul tadi diberikan wahyu oleh Allah, kemudian nantinya agar menjelaskan kepada umat manusia jalan kebaikan dan kebahagiaan. Jadi alhamdulillah, ya, kita umat Islam niku seharusnya sudah jelas dan sudah enggak bingung dalam menjalani hidup. Sudah enggak misorientasi lagi. Sebenarnya tujuan hidup itu apa, masih bingung enggak? Umat Islam jelas, ya. Asal muasalnya dia faham dengan betul, jelas. Nantinya tujuan akhirnya dia itu menuju kemana, jelas. Kemudian peta hidupnya sudah jelas. Dan kemudian juga diberikan teladan, role model sebagai acuan untuk mencontoh yang juga sudah jelas. Tinggal mencari tahu, tinggal mengkaji. Tujuan saya, perjalanan saya ini nanti ujungnya adalah akhirat. Jalan untuk agar nanti saya bahagia di akhirat sana adalah ini semuanya sudah dijelaskan oleh
Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah sebagai seorang rasul untuk menyampaikan peringatan dan kabar gembira, untuk menjelaskan jalan kebahagiaan kepada kita semua. Wa amarahum ay ya'buduhu wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Kemudian Allah memerintahkan kepada umat manusia, seluruh umat manusia yang memang makhluknya dan ciptaannya itu, ay ya'buduhu, agar mereka menyembah Allah wahdahu saja, ya, Allah semata, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Niki intisari dan substansi utama Islam, ya. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata, dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Kalau ini kita jaga benar-benar, kemurnian tauhid ini kita jaga dengan baik, meskipun ya kita dalam kehidupan ini melakukan dosa-dosa, tetap Allah berikan jaminan nantinya tetap akan masuk surga, meskipun ya dicuci dulu, dan nanti beda-beda, ya. Beda-beda tingkat napa. Ada yang masuk surganya langsung bighairi hisab. Wes enggak dihisab, enggak ditanya-tanya lagi, monggo langsung jalur VVIP. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk. Ada yang harus kemudian melalui hisab terlebih dahulu, kemudian nanti harus melalui sirat terlebih dahulu, tapi akhirnya masuk surga. Ya ada juga yang harus kecemplung ke neraka terlebih dahulu, dibersihkan itu noda-noda dosanya. Tapi selama dia menjaga tauhidnya, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, tidak mensekutukannya, harapan untuk nanti pada akhirnya dimasukkan surga tetap ada. Berbeda ketika dia tidak mentauhidkan Allah, dia mensekutukan Allah, ya, apalagi beribadah menyembah selain Allah. Meskipun dia itu baik, kebaikan-kebaikannya itu banyak, tetap dia nggak punya tiket surga. Nah, begitulah, maka tauhid ini kunci. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mau mengampuni kalau Allah itu disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan kemudian Allah mengampuni apa-apa yang selain itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, selama kita masih hidup di dunia, kesempatan untuk kemudian memperbaiki diri, memperbaiki jalan hidup, untuk kembali ke jalan Allah, ya, untuk taubat masih sangat dibuka lebar sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, yang jangan sampai, ya, itu ketika mati dalam kondisi menyekutukan Allah. Maka Allah mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian itu mati kecuali kalian dalam kondisi muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyunafidhu ma amarahum bihi wa yajtanibu ma nahahum anhu. Allah memerintahkan untuk kepada umat manusia untuk menunaikan apa yang diperintahkannya kepada mereka dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Wa ayyusari'u ila fi'lil khairati wal kaffi 'anil munkarat, dan bersegera menunaikan kebaikan-kebaikan dan menahan kemungkaran-kemungkaran.
wa ayyas'a kullu minhum fi tahqiqi sa'adati lil insaniyah, dan agar setiap person dari mereka itu berupaya untuk memberikan kebahagiaan, untuk merealisasikan as-sa'adah lil insaniyah, kebahagiaan untuk umat manusia. Wa yu'amilu ba'dhum ba'dhan bil mawaddati wat ta'awuni wal ikha, satu dengan yang lainnya itu saling bermuamalah dengan sepenuh mawaddah, kasih sayang, wat ta'awun, dan tolong menolong, wal ikhai, dan rasa bersaudara. Wa yamuddu kullu minhum lil akharina yadal musa'adati wal ihsan, setiap orang mengulurkan tangan untuk membantu dan berbuat baik. Wa yatajammalu bil akhlaqir rafi'ah, menghias diri dengan akhlak yang luhur. Wa yakunu dza nafsin thayyibatin wa ruhin alifatin wa kalamin jamil, yang akhirnya nanti pribadi seorang muslim itu orang yang memiliki jiwa yang baik, ya, ruh yang alifah, yang penyayang, wa kalamin jamil, dan ucapan yang bagus. Wa bikulli ma sabaqa yafuzul mar'u, dengan semua itu tadi, ya, seseorang akan memperoleh keberuntungan, kemenangan. Wa yahzun nasu bi khairid dunya wal akhirah, dan manusia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tadi ya, dengan menunaikan semua tadi, itulah jalan agar manusia memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan menunaikan semua itu tadi, terrealisasilah kekhilafahan manusia di atas muka bumi. Ya, artinya manusia itu kan mengemban amanah sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai yang apa? Mengelola bumi. Jadi bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan jin, tapi manusia. Ya. Sehingga nanti bagaimana bumi itu terkelola tergantung bagaimana manusia, bukan tergantung bagaimana tumbuhan, bukan tergantung bagaimana hewan, bukan tergantung bagaimana jin, tapi manusia. Nah, kalau manusia menunaikan hal-hal ini tadi, ya, mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah, menunaikan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, bersegera melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, ya, berupaya memberikan kebahagiaan orang yang lain, bermuamalah dengan yang lain dengan sepenuh rasa kasih sayang, saling membantu dan bersaudara, ya, maka kekhalifahan manusia itu terwujud, terrealisasikan. Dengan hal-hal itu tadilah imtaza biha Adam alaihi salam alal malaikatil muqarrabin. Dengan mandat sebagai khalifah ini tadilah, ya, Adam alaihi salam itu lebih diistimewakan daripada para malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ingatlah tatkala kami sampaikan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adam, kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat itu tadi pun sujud. Jadi manusia, kita semua niki, di satu sisi ketika kita taat sama Allah, menunaikan peran khalifatullah alal ard dengan sebaik mungkin, kita itu lebih mulia dari malaikat. Tapi di sisi lain, ketika seorang manusia dia nggak patuh sama Allah, dalam hidupnya lebih memperturuti hawa nafsu dan bisikan syaitan, ya, dia itu lebih hina daripada hewan. Nah, niku istimewanya manusia.
Ya, dia bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi juga bisa lebih hina daripada hewan. Kalau hewan kemudian nggak punya etika, nggak tahu tata krama, nggak tahu baik buruk, ya karena memang dia nggak dibebani dengan itu, nggak diberi akal, nggak diberi tuntunan wahyu. Tapi kalau manusia diberikan itu semua, kok malah memperturuti hawa nafsunya, sungguh dia itu lebih hina daripada hewan. Wa hadza ma awsana bihi wa hatsana alaihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Dan inilah apa yang diwasiatkan ya oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua dalam hadis tadi. Bertakwa kepada Allah, kemudian banyak-banyak melakukan kebaikan dan berakhlak mulia. Yang berikutnya wasiatun khalidah, wasiat yang kekal. Ya, yang kita petik dari hadis tadi, ma ajmala hadhil atiyah allati yatakhaffana biha hadzani sahabiyani aljalilan. Innaha haditsun sami'ahu min murabbihima wa habibihima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh indah ya pemberian yang diberikan kepada dua sahabat agung, dua sahabat periwayat hadis tadi, ya, Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari. Sesungguhnya itu adalah hadis yang beliau berdua dengar dari murabbi dan kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Wala'allahu kana fil asli minhatun wa wasiyatun lahuma. Ya, aslinya awal mulanya pesan dalam hadis tadi adalah wasiat untuk beliau berdua. Summa asbaha irsyadan wa taujihan wa mau'izatan lil ummah khalidah. Kemudian menjadi petunjuk dan taujih dan nasihat untuk umat secara kekal. Lima fihi min khairin amimin wa naf'in azim. Yang mana hadis tadi mengandung kebaikan secara umum, ya, kebaikan secara kesemuanya, secara keseluruhan itu terangkum di hadis tadi dalam 3 penggalan wasiat tadi. Yuhaqqiqu sa'adatad dunya wa yubashiru bina'imil akhirah, yang akan ya merealisasikan kebahagiaan dunia dan kenikmatan akhirat. Fahuwa wasiyatun azimatun jami'atun li huquqillahi ta'ala wa hafizatun li huquqi ibadihi. Wasiat yang begitu agung yang mencakup hak Allah dan menjaga hak hamba. Sementara kita cukupkan sampai sini untuk syarah hadis yang ke-18 ini tadi, ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini kita masuk ke pembahasan takwa. Takwa yang merupakan pesan dan wasiat yang terus disampaikan oleh para khatib, bahkan dijadikan sebagai rukun khutbah. Karena memang takwa inilah yang nantinya akan menjadi penentu bahagia atau sengsaranya seorang hamba, khususnya di akhirat kelak. Takwa inilah yang menjadi tolak ukur mulia atau hinanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makaten Bapak Ibu semuanya, barangkali sebelum ditutup dan diakhiri ada yang hendak disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan. Cekap nggih insyaallah. Mari kita tutup majelis kajian hadis pada malam hari ini dengan
bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.